Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Ikan cupang, atau yang sering disebut sebagai Betta splendens, adalah salah satu ikan air tawar yang populer di kalangan penggemar akuarium. Ikan cupang dikenal karena keindahan warna-warni tubuhnya dan karakteristik agresifnya yang unik. Selain itu, ikan ini juga memiliki sejarah budaya yang kaya, terutama di negara asalnya, Thailand, di mana ikan cupang dianggap sebagai simbol keberanian dan keindahan. Dalam paragraf ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang ikan cupang, mulai dari sifatnya hingga perawatan yang dibutuhkannya dalam akuarium. Ikan cupang, atau Betta splendens, adalah jenis ikan air tawar yang populer di kalangan penggemar akuarium. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ikan cupang. 1. Asal-usul dan sejarah. Ikan cupang berasal dari wilayah Asia Tenggara, terutama Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Mereka telah dipelihara oleh manusia selama berabad-abad, terutama di Thailand, di mana ikan cupang dikenal sebagai ikan petarung Siam. Di sana, mereka digunakan dalam pertarungan ikan tradisional. 2. Ciri-ciri fisik. Ikan cupang memiliki ciri-ciri fisik yang mencolok. Tubuh mereka biasanya berbentuk panjang, dengan sirip dorsal yang cukup besar dan sirip ekor yang memanjang. Kepala ikan cupang juga khas, dengan mulut yang menghadap ke atas. Namun, yang paling mencolok adalah warna-warni yang menakjubkan, yang telah dikembangkan melalui pemuliaan selektif. Ikan cupang dapat memiliki berbagai warna dan pola, termasuk merah, biru, hijau, kuning, dan bahkan warna-warna neon. 3. Perilaku. Ikan cupang dikenal karena perilaku agresifnya, terutama antara jantan. Mereka seringkali tidak dapat berbagi akuarium dengan ikan cupang jantan lainnya, kecuali dalam situasi khusus. Jika dua jantan ditempatkan bersama, mereka cenderung bertarung hingga salah satu kalah. Betina ikan cupang umumnya kurang agresif, tetapi kadang-kadang juga bisa terlibat dalam pertikaian. 4. Habitat dan kebutuhan lingkungan. Ikan cupang biasanya berasal dari air rawa, sawah, dan sungai-sungai dengan air yang tergenang. Mereka memerlukan air yang hangat, suhu sekitar 24-28 derajat Celcius, dan sedikit asam. Akuarium untuk ikan cupang harus dilengkapi dengan filter yang lembut, tanaman air, dan tempat perlindungan seperti gua atau tumpukan batu. Mereka juga lebih suka air yang tenang dan dangkal. 5. Makanan. Ikan cupang adalah pemakan omnivora, yang berarti mereka dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan. Diet mereka bisa terdiri dari serangga kecil, cacing, larva nyamuk, udang air tawar, dan makanan ikan komersial. Penting untuk memberi makan ikan cupang dengan variasi makanan untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. 6. Pemeliharaan dan perawatan. Pemeliharaan ikan cupang memerlukan perhatian khusus. Mereka perlu perawatan yang baik dalam hal perubahan air berkala, pemberian makanan yang seimbang, dan pengelolaan suhu air yang tepat. Juga, perlu dihindari tempatkan dua jantan dalam satu akuarium kecuali dalam situasi pembiakan yang terkontrol. 7. Pemuliaan. Pembiakan ikan cupang dapat menjadi tantangan, karena mereka seringkali memerlukan kondisi tertentu, seperti sarang gelembung yang dibuat oleh jantan. Proses pemijahan dan perawatan larva juga memerlukan pengetahuan khusus. Ikan cupang adalah ikan yang menarik dan indah, tetapi mereka memerlukan perawatan yang cermat dan lingkungan yang sesuai agar dapat hidup dengan sehat dan bahagia dalam akuarium. Ikan cupang, atau Betta splendens, berasal dari wilayah Asia Tenggara, dan habitat alaminya meliputi berbagai tipe perairan di negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Berikut adalah gambaran tentang habitat alaminya. Sungai dan sungai kecil. Ikan cupang dapat ditemukan di sungai-sungai dan anak sungai dengan air yang tenang atau bergerak lambat. Mereka biasanya hidup di wilayah-wilayah yang tidak terlalu dalam, seperti genangan air, sungai kecil, atau rawa-rawa. Sawah. Di beberapa kasus, ikan cupang juga ditemukan di sawah-sawah dan kolam-kolam kecil yang digunakan untuk budidaya padi. Mereka bisa menghuni genangan air di antara pematang sawah atau di parit-parit kecil. Perairan yang tergenang, mereka juga dapat ditemukan di perairan tergenang seperti kolam, danau kecil, atau kubangan air hujan yang bertahan sepanjang tahun. Ikan cupang cenderung berada di area yang memiliki vegetasi air seperti tanaman air atau tumbuhan terapung yang memberikan perlindungan.
Air yang hangat, ikan cupang mendiami perairan yang memiliki suhu yang hangat. Biasanya antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Suhu yang lebih rendah dapat mengganggu kesehatan mereka. Vegetasi air. Mereka seringkali ditemukan di sekitar vegetasi air seperti eceng gondok, teratai, atau tumbuhan air lainnya. Vegetasi ini memberikan tempat berlindung dan tempat bertelur bagi ikan betina. Penting untuk memahami bahwa habitat alami ikan cupang dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lokasi geografisnya. Dalam penangkaran dan pemeliharaan akuarium, penting untuk mencoba menciptakan kondisi serupa dalam lingkungan akuarium, dengan air yang tenang, suhu yang sesuai, dan vegetasi air, untuk menjaga kesejahteraan ikan cupang. Ikan cupang adalah pemakan omnivora, yang berarti mereka dapat mengonsumsi berbagai jenis makanan. Berikut adalah beberapa pilihan makanan yang cocok untuk ikan cupang. Pelet ikan cupang. Pelet yang dirancang khusus untuk ikan cupang tersedia di pasar. Ini adalah makanan yang seimbang dan mudah diberikan kepada ikan cupang. Jentik nyamuk mosquito larva. Jentik nyamuk adalah makanan alami yang disukai ikan cupang. Anda bisa mendapatkan jentik nyamuk dari toko hewan peliharaan atau dengan menangkapnya sendiri jika aman untuk digunakan. Cacing tubifex. Cacing tubifex adalah makanan hidup yang baik untuk ikan cupang. Mereka dapat memakan cacing ini dengan antusias. Pastikan cacing tubifex yang Anda berikan bersih dan berasal dari sumber yang terpercaya. Cacing darah bloodworms. Cacing darah adalah makanan hidup atau beku yang umumnya disukai oleh ikan cupang. Anda bisa mendapatkan cacing darah beku di toko hewan peliharaan. Udang air tawar. Udang air tawar yang kecil, seperti udang air tawar merah, bisa menjadi pilihan makanan yang baik untuk ikan cupang. Pakan hidup livefood. Ikan cupang juga bisa diberi pakan hidup seperti cacing grindal, artemia, atau larva nyamuk. Makanan hidup ini dapat memberikan variasi dalam diet mereka. Pakan sayuran. Meskipun ikan cupang adalah pemakan omnivora, mereka juga dapat menerima makanan sayuran. Potong kecil-kecil sayuran seperti selada, bayam, atau zucchini, dan berikan sesekali sebagai variasi. Pakan komersial. Selain pelet khusus ikan cupang, ada juga makanan komersial yang dirancang untuk ikan hias air tawar. Pastikan untuk memilih merek yang terpercaya dan sesuai dengan jenis ikan Anda. Selalu perhatikan jumlah makanan yang Anda berikan, agar tidak memberi makan berlebihan. Overfeeding dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan cupang dan merusak kualitas air dalam akuarium. Sebaiknya berikan makanan dalam jumlah yang cukup untuk dimakan dalam beberapa menit dan hapus sisa makanan yang tidak dimakan. Penting untuk memberikan diet yang beragam kepada ikan cupang Anda untuk memastikan mereka mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan. Juga, perhatikan kebiasaan makan individu ikan Anda, karena preferensi makanan dapat bervariasi antara satu ikan dengan ikan lainnya. Ikan cupang adalah spesies ikan yang menarik, dan ada beberapa fakta unik yang terkait dengan mereka. Pertarungan ikan cupang jantan dikenal karena sifat agresif mereka. Dalam budaya Thailand, pertarungan antara dua ikan cupang jantan adalah hobi yang populer. Meskipun ini adalah praktik yang kontroversial, ini menunjukkan sifat petarung alami ikan cupang. Pembuatan sarang. Ikan cupang jantan cenderung membuat sarang gelembung yang mengapung di permukaan air. Mereka menggunakan gelembung-gelembung ini untuk bertelur dan melindungi telur-telur mereka. Proses pembuatan sarang ini adalah perilaku unik dalam dunia ikan hias. Pemeliharaan sendiri. Ikan cupang adalah ikan yang bisa hidup sendiri solo fish. Mereka sering tidak cocok untuk ditempatkan bersama dengan ikan lainnya, terutama ikan cupang jantan. Jika ditempatkan bersama, mereka mungkin akan berkelahi. Evolusi warna-warni yang menarik pada ikan cupang sebagian besar adalah hasil dari pemuliaan selektif oleh manusia. Ikan cupang dalam habitat alaminya memiliki warna yang lebih sederhana dan kurang mencolok. Nama ilmiah ikan cupang, Betta splendens, berasal dari bahasa Latin. Betta berasal dari kata betah, yang merupakan nama lokal untuk ikan ini. Di Thailand percaya sebagai pembawa keberuntungan. Di beberapa budaya, ikan cupang dianggap sebagai simbol keberuntungan, khususnya di Thailand. Mereka dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari energi negatif. Pemeliharaan dalam air tergenang.
Ikan cupang dapat bertahan hidup dalam kondisi air tergenang yang minim oksigen dan berkualitas rendah. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka dapat hidup dalam akuarium dengan ukuran kecil dan perawatan yang sederhana. Panjang sirip dan ekor yang indah, salah satu ciri khas ikan cupang adalah sirip dorsal dan ekor yang panjang dan indah. Variasi dalam bentuk dan ukuran sirip telah menjadi fokus dalam pemuliaan ikan cupang. Umur hidup yang panjang, ikan cupang, jika dirawat dengan baik, dapat memiliki umur hidup yang panjang, sering mencapai 2 hingga 4 tahun, atau lebih dalam lingkungan akuarium. Adaptasi terhadap kondisi kering, ikan cupang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di kondisi yang agak kering. Mereka dapat bernafas melalui permukaan air dan bisa mengambil oksigen dari udara. Fakta-fakta ini menjadikan ikan cupang sebagai ikan yang menarik dan unik untuk dipelihara dalam akuarium, dan mereka telah menjadi salah satu ikan hias paling populer di dunia. Ikan cupang adalah spesies ikan yang menarik, dan ada beberapa fakta unik yang terkait dengan mereka. Pertarungan ikan cupang jantan dikenal karena sifat agresif mereka. Dalam budaya Thailand, pertarungan antara dua ikan cupang jantan adalah hobi yang populer. Meskipun ini adalah praktik yang kontroversial, ini menunjukkan sifat petarung alami ikan cupang. Pembuatan sarang, ikan cupang jantan cenderung membuat sarang gelembung yang mengapung di permukaan air. Mereka menggunakan gelembung-gelembung ini untuk bertelur dan melindungi telur-telur mereka. Proses pembuatan sarang ini adalah perilaku unik dalam dunia ikan hias. Pemeliharaan sendiri, ikan cupang adalah ikan yang bisa hidup sendiri solo fish. Mereka sering tidak cocok untuk ditempatkan bersama dengan ikan lainnya, terutama ikan cupang jantan. Jika ditempatkan bersama, mereka mungkin akan berkelahi. Evolusi warna-warni yang menarik pada ikan cupang sebagian besar adalah hasil dari pemuliaan selektif oleh manusia. Ikan cupang dalam habitat alaminya memiliki warna yang lebih sederhana dan kurang mencolok. Nama ilmiah ikan cupang, Betta splendens, berasal dari bahasa Latin. Betta berasal dari kata beta, yang merupakan nama lokal untuk ikan ini. Di Thailand percaya sebagai pembawa keberuntungan. Di beberapa budaya, ikan cupang dianggap sebagai simbol keberuntungan, khususnya di Thailand. Mereka dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi rumah dari energi negatif. Pemeliharaan dalam air tergenang, ikan cupang dapat bertahan hidup dalam kondisi air tergenang yang minim oksigen dan berkualitas rendah. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka dapat hidup dalam akuarium dengan ukuran kecil dan perawatan yang sederhana. Panjang sirip dan ekor yang indah, salah satu ciri khas ikan cupang adalah sirip dorsal dan ekor yang panjang dan indah. Variasi dalam bentuk dan ukuran sirip telah menjadi fokus dalam pemuliaan ikan cupang. Umur hidup yang panjang, ikan cupang, jika dirawat dengan baik, dapat memiliki umur hidup yang panjang, sering mencapai 2 hingga 4 tahun, atau lebih dalam lingkungan akuarium. Adaptasi terhadap kondisi kering, ikan cupang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di kondisi yang agak kering. Mereka dapat bernafas melalui permukaan air dan bisa mengambil oksigen dari udara. Fakta-fakta ini menjadikan ikan cupang sebagai ikan yang menarik dan unik untuk dipelihara dalam akuarium, dan mereka telah menjadi salah satu ikan hias paling populer di dunia. Rekor ikan cupang, seperti ukuran terbesar atau durasi hidup terpanjang, bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti genetika, perawatan, dan kondisi lingkungan. Namun, berikut adalah beberapa fakta tentang rekor atau pencapaian yang pernah dipegang oleh ikan cupang. Ukuran terbesar, ikan cupang jantan biasanya lebih besar daripada betina, dan ukuran terbesar yang pernah dicapai oleh ikan cupang jantan diketahui mencapai sekitar 10 hingga 12 cm 4-5 inci, meskipun ada laporan yang menyebutkan ukuran yang lebih besar dalam kondisi ideal. Usia terpanjang. Umur ikan cupang dalam akuarium dapat bervariasi, tetapi dengan perawatan yang baik, beberapa individu telah hidup hingga 4 hingga 5 tahun. Namun, ini juga dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti genetika, perawatan, dan lingkungan. Warna terunik, beberapa ikan cupang yang dihasilkan dari pemulihaan selektif memiliki warna-warna yang sangat unik
dan jarang ditemui. Ini termasuk warna-warna seperti platinum white, dragon skull, dan warna-warna metalik seperti perunggu dan perak. Keberanian dalam bertarung, ikan cupang seringkali dikenal karena sifat agresif dan keberaniannya dalam pertarungan. Ada pertarungan ikan cupang yang terorganisir dan dijadikan hiburan di beberapa negara dengan ikan-ikan yang memiliki reputasi sebagai petarung yang kuat. Pembuatan sarang yang rumit, ikan cupang jantan terkenal karena membuat sarang gelembung yang rumit di permukaan air untuk bertelur. Sarang ini terdiri dari gelembung-gelembung udara yang diatur dengan sangat rapi. Perilaku pemeliharaan telur setelah bertelur. Ikan betina akan menjaga telur-telurnya dengan hati-hati, memindahkan mereka ke dalam sarang gelembung. Jika perlu, ikan betina sering sangat protektif terhadap telur dan larva yang baru menetas. Pemuliaan dan varietas. Pemuliaan ikan cupang telah menghasilkan berbagai varietas dengan karakteristik fisik yang unik, seperti bentuk sirip yang beragam, warna-warna yang mencolok, dan pola-pola yang menakjubkan. Rekor-rekor individu atau pencapaian unik yang terkait dengan ikan cupang mungkin tidak selalu tercatat dengan baik secara resmi, karena ini lebih berkaitan dengan observasi dalam pemeliharaan pribadi. Namun, ikan cupang tetap menjadi subjek yang menarik dan menarik perhatian banyak penggemar ikan hias di seluruh dunia. Ikan cupang adalah subjek yang seringkali dihiasi dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang beredar di berbagai budaya. Berikut adalah beberapa mitos yang berkaitan dengan ikan cupang. Ikan cupang pembawa keberuntungan di beberapa budaya. Ikan cupang dianggap sebagai pembawa keberuntungan dan dijadikan sebagai simbol keberuntungan. Mereka dipercaya dapat membawa energi positif dan melindungi rumah dari energi negatif. Orang mungkin meletakkan ikan cupang dalam akuarium sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keberuntungan dan keharmonisan di rumah. Pertarungan ikan cupang membawa keberuntungan. Sebagian orang mungkin menganggap pertarungan ikan cupang sebagai cara untuk memprediksi atau membawa keberuntungan. Pertarungan ikan cupang di Thailand, misalnya, telah dianggap sebagai aktivitas yang membawa hoki dan keberuntungan kepada pemilik ikan yang menang. Ikan cupang memahami pemiliknya. Beberapa orang mungkin meyakini bahwa ikan cupang memiliki kemampuan untuk memahami atau mengenali pemiliknya. Ini mungkin karena ikan cupang sering menunjukkan perilaku yang tampaknya merespons kehadiran manusia di dekat akuarium mereka. Ikan cupang berpengaruh pada kesejahteraan. Beberapa budaya mungkin percaya bahwa ikan cupang memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan pemiliknya. Mereka dipercaya dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, atau memberikan efek relaksasi. Warna ikan cupang mempengaruhi energi. Beberapa orang mungkin meyakini bahwa warna ikan cupang dapat memengaruhi energi atau suasana hati dalam ruangan. Sebagai contoh, warna biru mungkin dianggap menenangkan, sementara warna merah mungkin dianggap membawa semangat dan gairah. Makanan ikan cupang sebagai obat tradisional. Beberapa budaya mungkin menggunakan ikan cupang atau komponen dari ikan cupang seperti sisiknya sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit atau masalah kesehatan. Penting untuk diingat bahwa mitos-mitos ini seringkali bersifat budaya dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sementara ikan cupang adalah hewan yang menarik dan indah. Mereka tidak memiliki kemampuan magis atau kekuatan khusus untuk membawa keberuntungan atau mempengaruhi kesejahteraan manusia. Pemeliharaan ikan cupang yang baik adalah yang terpenting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam akuarium. Dalam penutup, ikan cupang adalah makhluk yang menarik dan indah yang telah menarik perhatian banyak penggemar akuarium di seluruh dunia dengan sifat uniknya seperti keberaniannya, pembuatan sarang yang rumit, dan variasi warna yang menakjubkan. Ikan cupang telah memikat banyak orang selama bertahun-tahun, meskipun mereka mungkin dihiasi dengan mitos dan kepercayaan. Penting untuk diingat bahwa perawatan yang baik dan pemeliharaan yang tepat adalah kunci untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ikan cupang dalam akuarium. Dengan memahami kebutuhan dan perilaku mereka, kita dapat memberikan lingkungan yang ideal dan memastikan bahwa ikan-ikan ini terus menjadi bagian dari dunia akuarium yang menawan. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like,
komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.